Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfat Novansyah dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas 2 pemrograman berbasis web. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tidak bisa menggunakan facecam, dikarenakan facecam dari device saya adalah low spec, jadi kurang memadai untuk melakukan perekaman facecam. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada file index.html. File ini adalah halaman utama yang menampilkan menu navigasi kedua halaman aplikasi, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. File ini memuat dua kart menu dengan link yang mengarah ke file stock.html dan file tracking.html, serta menggunakan styling dari file style.css. Selanjutnya untuk yang kedua ada file stock.html. File ini menampilkan interface untuk mengelola stok bahan ajar. File ini berisi form untuk menambahkan atau mengedit bahan ajar, section filter dan sort berdasarkan UT daerah, kategori, dan status stok, serta tabel yang menampilkan semua data bahan ajar dengan status visual aman, menipis, kosong. File ini menginclude foo.javascript, stockapp.javascript, dan style.css. Yang ketiga ada file tracking.html. File ini menampilkan interface untuk tracking pengiriman delivery order. File ini berisi form untuk membuat DO baru dengan input name, nama, ekspedisi, dan paket. Nomor DO akan di-generate otomatis. Ketika memilih paket, detail paket akan ditampilkan otomatis. File ini juga menampilkan daftar DO dengan timeline perjalanan pengiriman. Yang keempat, ada file style.css. File ini menyediakan styling untuk semua halaman dengan gradient background ungu ke pink. File ini menggunakan CSS grid dan flexbox untuk responsive layout yang berjalan baik di desktop dan mobile. File ini juga mendefinisikan styling untuk bottom, form, tabel, card, page status, dan timeline. Yang kelima, ada file stockapp.javascript. File ini berisi logika foo.javascript untuk halaman stok. File ini memiliki computed property filtered stock yang melakukan filter dan sort data secara otomatis, dan computed property available kategori untuk menampilkan kategori secara dependent. File ini juga memiliki methods untuk validasi, menambah, mengedit data, dan mengatur ulang filter. Watcher pada filter UPBJJ berfungsi untuk mereset kategori filter ketika UT daerah berubah. File ini menggunakan vModel untuk two-way binding, vIf untuk conditional rendering, v-for untuk looping, dan vHTML untuk menampilkan HTML. Yang terakhir ada file tracking app.javascript. File ini berisi logika foo.javascript untuk halaman tracking. File ini memiliki computed property generate to number yang secara otomatis membuat nomor do dengan format do tahun sequence, dan computed property selected packet untuk menampilkan detail paket yang dipilih. File ini memiliki methods untuk validasi form, format rupiah, dan membuat DO baru menggunakan metode atau method set untuk memastikan reactivity foo watcher pada form do.
Tanggal kirim berfungsi untuk otomatis set tanggal ke hari ini. Lifecycle hook mounted digunakan untuk set default tanggal saat halaman dimuat. Kedua file ini, yaitu stock app dan tracking app, adalah file yang dipecah dari file data dummy data bahan ajar.javascript yang sudah disediakan pada soal. Selanjutnya kita akan mereview hasil websitenya. Ya, dan ini adalah tampilan dari website yang telah dibuat. Di sini ada dua menu, stok bahan ajar dan tracking delivery order. Kita coba di sini buka stok bahan ajar. Di sini ada fitur tambah bahan ajar baru dengan memasukkan kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, pilihan UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah atau quantity, dan safety stock. Lalu ada juga catatannya. Di sini juga ada filter dan sort dengan memilih UT daerah, dengan checkbox stok menipis atau kosong. Lalu ada urutan tampilan stoknya, dan bisa juga di reset filternya. Selanjutnya ada daftar stok bahan ajarnya. Stok bahan ajarnya juga bisa diedit, entah itu harganya atau bisa dihapus. Kita coba di sini menambahkan bahan ajar baru, contoh. Kita tulis catatan contoh modul wajib, lalu tambah. Maka akan muncul modal pop-up data berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah sudah bertambah. Ya, setelah kita tambah, di sini akan muncul mata kuliah yang sudah kita tambahkan tadi. Kita juga bisa mengeditnya dengan menambah quantity atau safety stocknya atau harganya. Lalu kemudian kita pencet update. Selanjutnya untuk pilihan menu yang kedua, yaitu tracking delivery order. Contoh, kita masukkan di sini name-nya 123, nama Budi Santoso, pilih ekspedisi JNE reguler, pilih paket IPA dasar. Lalu di sini akan muncul detail paketnya. Lalu kita buat delivery order, dan muncul pop-up modal berhasil seperti ini. Dan akan muncul di bawah sini.
Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.